Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sampo. Pemirsa, tentu pembahasan belakangan ini masih seputar serangan yang dilakukan atau terjadi di Timur Tengah, pemirsa, dari Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran yang sampai dengan saat ini masih memanas. Kita lihat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ini kembali mengguncang ibu kota Iran. Seperti apa terbarunya? Ini kita lihat. Jadi pemirsa, suara ledakan yang terdengar di berbagai penjuru kota di Teheran pada saat matahari terbenam, inilah yang kemudian memicu kepanikan warga yang ada di sana. Amerika Serikat dan juga Israel saat ini terus menggempur wilayah Iran dari sejak hari Sabtu, dan setelah serangan yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington bisa saja memperpanjang operasi militernya terhadap Iran melebihi batas waktu 4 hingga 5 pekan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Donald Trump. Dan kita lihat pemirsa, dari beberapa serangan-serangan yang sudah terjadi saat ini memicu kepanikan tidak hanya di Iran saja tapi juga sampai ke beberapa negara lain ya Jason. Di Dubai, kemudian Qatar dan juga Uni Emirat Arab. Ya, kalau tadi informasi dari Timur Tengah, sekarang kita beralih ke dalam negeri, pemirsa. Mungkin ini juga efek dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu, para menteri luar negeri terdahulu, dan juga ketua umum partai politik Istana Merdeka tadi malam. Jadi seluruhnya ini hadir dimulai dari SBY, kemudian ada Jokowi, Budiono, Yusuf Kala. Tetapi yang menarik, semalam ini tidak nampak Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo mengajak para undangan untuk makan malam bersama sembari bertukar pandangan. Adapun juga yang turut hadir di sana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut bahwa pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 3 jam tersebut membahas berbagai kebijakan pemerintah serta perkembangan situasi terkini termasuk eskalasi perang Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan juga Israel. Jadi kita akan dengarkan kembali pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pertemuan semalam. Presiden menjelaskanlah berbagai kebijakan yang telah dijalankan oleh beliau sebagai kepala negara ya, dan mengupdate perkembangan terakhir dari berbagai perkembangan situasi yang kita pahamin bersama, terutama masalah-masalah yang menyangkut kondisi yang paling mutakhir ini adalah perang terhadap Iran yang dilakukan oleh Amerika bersama dengan Israel. Ya. Sikap Indonesia terhadap perang Iran-Israel ini sebenarnya sudah tepat? Ya jelas lah, bahwasanya kita belum menegaskan kembali bagaimana dia mempertahankan politik bebas dan aktif. Rasa simpati dan empati yang besar tetap. Bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali. Pas sempat dibahas nggak sih Pak soal keanggotaan Indonesia di Board of Peace di dalam? Memang dijelaskan tadi dan ada melatar belakangin berbagai pemikiran-pemikiran yang cukup strategis. Kenapa dan bagaimana hingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota Board of Peace. Berarti setelah eskalasi di Timur Tengah ini juga Presiden tadi di dalam menyatakan Indonesia akan tetap di Board of Peace. Sampai hari ini barangkali masih di dalam posisi seperti itu. Kecuali ada perkembangan bersama dengan beberapa negara lainnya nanti yang mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di Board of Peace. Pemirsa, hot topic selanjutnya, ada jalur utama di Trenggalek, Ponorogo di Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur putus total karena tertimbun longsor. Kita lihat bagaimana situasinya. Situasi longsor ini cukup mencekam, pemirsa, seperti yang nampak di layar televisi Anda saat ini, yang terjadinya pada Selasa petang, di mana jalur utama Trenggalek, Ponorogo di kilometer 16, Desa Nyilinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur.
Jadi pemirsa, ada tebing batu di samping jalan ini tiba-tiba runtuh begitu dan bongkahan batunya berukuran cukup besar yang menutup total badan jalan pemirsa. Tapi beruntung memang saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas dan kemudian BPBD Trenggalek juga menghimbau pengguna jalan yang hendak menuju Ponorogo ataupun ke arah sebaliknya untuk mencari jalur alternatif yang lainnya pemirsa. Jadi memang potensi longsoran ini memang kerap terjadi di berbagai wilayah. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pemirsa, tapi untungnya sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Selanjutnya pemirsa yang juga harus kita update adalah Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah saat ini kembali erupsi. Kita lihat, ini adalah video rekaman terjadinya erupsi awan panas guguran Gunung Merapi pada hari Selasa siang kemarin. Pemirsa, awan panas guguran ini mencapai jarak luncur 1.500 meter dari puncak yang mengarah ke hulu Sungai Krasak seperti yang terjadi pada pagi harinya di hari Selasa. Meskipun luncuran awan panas ini masih jauh dari kawasan permukiman, tapi warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas di area yang berbahaya. Informasi berikutnya pemirsa yang juga jadi hot topic, ada sebuah truk box yang menabrak 8 sepeda motor dan 1 mobil pribadi di simpang exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita lihat bersama pemirsa. Kilo mobil iki lho leblong. Jadi pemirsa, truk box ini dikendarai pria berusia 36 tahun warga Sukabumi, Jawa Barat dan diduga truk tersebut mengalami remblong pada Selasa malam. Kejadiannya bermula saat truk ini berjalan dari arah Semarang menuju Solo dan sesampainya di lokasi kejadian dan lampu lalu lintas sedang merah serta kondisi ramai pengendara, truk kemudian menabrak kendaraan yang sedang berada di simpang exit tol. Truk box ini mengalami kerusakan pada bagian kabin depan dan terlihat ada beberapa sepeda motor yang berada di bawah truk beserta para korbannya pemirsa. Jadi akibatnya dari kejadian ini ada 8 orang yang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.